Shalom teman-teman KGC. Biarlah saat ini kita akan memulai ibadah online kita KGC pada Sabtu ini. Mari sebelumnya kita ingin bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang senantiasa dalam setiap pengiringan hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan Engkau telah menyertai hidup kami. Dan kini saatnya Tuhan kami membawa hidup kami bagi Engkau Yesus. Biarlah saat ini Engkau pakai hidup kami untuk memuji dan meninggikan Engkau Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau, karena saat ini kami memerlukan kasih-Mu yang sempurna dalam setiap hidup kami. Haleluya Jesus. Yes Lord. Yes Lord. Yes. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami dapat mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang
bekerja Yesus dalam setiap hidup kami, dalam setiap langkah kami Tuhan. Kami selalu memuji-Mu Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya. Yesus, hanya Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, yes Lord, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Haleluya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia sungguh baik, sangat baik bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan Engkau Yesus Tuhan. Engkau perlindungan, Engkau sumber kekuatan. Oh, kami bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat. Roh Kudus mengalirlah, jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Yesus. Makasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Sungguh Tuhan, kami tidak dapat balas akan anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur pada saat hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya oleh karena berkat kemurahan Tuhan yang begitu sempurna atas setiap kami. Sungguh Tuhan, pada saat sore hari yang indah ini Bapa, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami. Pergumulan apapun yang kami alami pada saat ini, kami percaya bahwa Yesus adalah sumber keajaiban bagi kami. Hanya kepada-Mu saja Tuhan kami berharap. Terpujilah nama-Mu Bapa pada saat ini Tuhan, ajarlah kami untuk kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus penuhi hati kami, Roh Kudus jamah setiap kami. Inilah doa kami bagi Engkau Bapa. Taruhkan perkataan-Mu atas hamba ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan segala sesuatunya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus bersama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman yang diberkati Tuhan, teman-teman yang luar biasa. Sungguh saat ini saya berbahagia boleh kembali bersama-sama dengan teman-teman untuk boleh bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Judul atau tema kita pada saat hari ini adalah Love Your Enemy. Wow, judulnya memang sungguh sangat menarik. Kasihi musuhmu. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Orang yang mungkin yang membenci kita, orang yang mungkin gak suka dengan apa yang kita buat, orang yang mungkin gak suka dengan keberhasilan kita, orang yang mungkin selalu menjelek-jelekan kita. Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang gak bisa berterima kasih dengan saya? Saya sudah bertahun-tahun baik dengan dia, tapi ternyata dia musuh dalam selimut bagi saya. Dan mungkin kita gak bisa melakukan apa yang dikatakan akan firman Tuhan karena kita sudah lakukan yang benar, tetapi apa kita ngelakukan disalah mengerti, disalah artikan, dan mungkin kita difitnah, atau mungkin kita juga apa yang kita buat itu gak dianggap. Yang ada di dalam hati musuh kita atau di dalam hati yang kita hadapi adalah selalu tidak suka, selalu benci kepada kita, dan kita gak bisa mengasihi. Nah, pada saat ini, pada saat hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa love your enemy, kasihilah musuhmu. Amsal 25 ayat 21 sampai yang ke-22. Dikatakan, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air.
Dikatakan di situ, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Wow. Dapatkah kita memberi minum, dapatkah kita memberi makan kepada orang yang benci kepada kita, yang menyakiti hati kita? Tapi Alkitab mengatakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan roti. Saya gak sanggup untuk lakukan seperti itu, Bang. Saya gak bisa melakukan apa yang seperti Alkitab katakan. Secara daging itu memang sangat-sangat sukar. Tetapi itulah firman Tuhan katakan bahwa love your enemy, kasihilah musuhmu. Nah, di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja ayat 6, 2 Raja 6 ayat 8 sampai 23. Di situ ada sesuatu yang unik terjadi pada waktu berawal dari raja negeri Aram yang sedang berperang melawan Israel. Dikatakan di situ bahwa segala taktik yang dibuat oleh raja negeri Aram itu semuanya dipatahkan oleh orang Israel. Jadi apa yang dia rancangkan, strategi perang yang mau dia buat, selalu bangsa Israel itu tahu. Kalau semisal bangsa Aram pasukannya itu sudah siap untuk mengepung, tapi bangsa Israel tahu dah dia mau ngapain. Sepertinya bahwa bangsa Israel itu bisa membaca pikiran olehnya orang Aram. Dan itu membuat raja negeri Aram itu murka dan mengatakan seperti ini, siapa di antara kita, siapa di antara kamu sekalian pengkhianat yang memberitahukan segala strategi yang saya buat. Terjadi sesuatu yang kemarahan bagi Raja Aram. Karena apa? Strategi dia tuh ketahuan terus dan dia kalah gara-gara strategi dia itu bocor. Nah, kalau dia marah, karena dia marah, salah seorang pegawainya datang sama dia, Tuhan, di Israel sana Tuhan, itu ada seorang nabi namanya Elisa. Nah, dia itu Tuhan, dia itu bisa memberitahukan kepada Raja Israel apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan pikirkan di tempat tidur Tuhan. Jadi kalau Tuhan ini misalnya nih memikirkan hal apa dan mempunyai strategi apa, ini Nabi Elisa nih dia tahu. Masa katanya, benar Tuhan. Kalau Tuhan mau, di sini nggak ada yang mengkhianat sama Tuhan, Tuhan Raja, tidak ada. Tetapi karena di sana ada Nabi Elisa yang memberitahukan apa yang menjadi strategi Tuhan Raja Aram, dan dia kasih tahu dengan Raja Israel. Pada waktu dia marah sama sekali, kirim pasukan kepada Nabi Elisa, kita tangkap dia. Dikatakan di situ bahwa Elisa ada di Dotan, dan pada saat itu tentara Raja negeri Aram mereka mengepung yang namanya Dotan tadi. Nah, di situ ada yang namanya pelayan Nabi Elisa. Waktu dia keluar pagi-pagi, dia melihat bahwa kota itu sudah dikepung oleh pasukan Raja Aram, dan dia ketakutan. Dia merasa takut. Dan apa yang terjadi? Dia mengatakan kepada Nabi Elisa, kota kita dikepung. Tapi Nabi Elisa mengatakan dengan tenang, dia berdoa, Tuhan bukakan matanya. Pada waktu Nabi Elisa berdoa untuk pelayannya tadi, maka matanya pun terbuka. Dia melihat bahwa pasukan yang mengepung kota Dotan tadi kalah banyak dengan pasukan kerajaan surga. Di situ dia tenang. Oh gitu ya Tuhan ya. Nah, sampai pada akhirnya tentara Aram tadi tuh sampai kepada Nabi Elisa. Dan apa? Nabi Elisa berdoa, Tuhan butakan matanya supaya dia tidak mengenal akan aku. Datang dia, pasukan itu datang.
dan bertanya kepada Nabi Elisa, "Engkau tahu di mana Elisa?" Kemudian apa yang terjadi? Nabi Elisa itu malah menuntun. "Oh, kamu cari Nabi Elisa?" "Ya, saya cari Nabi Elisa." Wow, ini kekuatan doanya ini luar biasa banget, ya kan? Saya percaya bahwa mereka sudah punya gambaran Nabi Elisa itu seperti apa. Saya percaya bahwa mereka sudah punya mungkin lukisan yang mereka bawa, tapi mereka nggak bisa mengenali yang namanya Nabi Elisa karena mereka berdoa. Dia berdoa supaya apa? Supaya mereka nggak melihat yang namanya Nabi Elisa. Dan malah Nabi Elisa sendiri, "Mari saya antarkan kamu kepada Nabi Elisa." Itu kan hal yang lucu kan? Nah, akhirnya apa? Nabi Elisa menuntun pasukan Aram tadi ke Samaria. Saat di Samaria, semua pasukan dari kerajaan Aram itu, mereka bukakan matanya Tuhan, kata Elisa. Maka mata mereka terbukalah dan mereka terkejut. Ternyata mereka ada di tengah-tengah wilayah Samaria. Dan jikalau orang Samaria, orang Israel marah nih, mereka mau bunuh semua, bisa banget. Tapi apa yang dilakukan? Raja Israel bertanya, "Apakah yang kita lakukan kepada mereka? Pantaskah kita membunuh tawanan? Kasih makan mereka." Apa yang terjadi? Pasukan yang besar tadi, yang mau mencari Elisa dan mau membunuh dia, yang mau mencari Elisa dan menghancurkan dia, membinasakan dia, dijamu oleh Raja Israel. Maka mereka makan besar, pesta besar, yang harusnya berperang diganti dengan dijamu. Memang kalau kita mau bilang Alkitab memang banyak hal-hal yang memang yang menurut daging kita itu sepertinya sangat sakit untuk dilakukan. Tetapi ingat bahwa dasar dari ajaran Kristus Yesus adalah kasih. Sampai pada waktu Tuhan Yesus disalibkan pun Tuhan mengatakan, "Ampunilah dosa-dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat." Begitu dahsyatnya Yesus disiksa dan bahkan disalib, tapi kata-kata yang keluar dari Tuhan Yesus, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Belajar daripada firman Tuhan tadi, love your enemy. Bangsa, rakyat, pasukan Aram tadi dikasih makan dengan jamuan besar. Katakan luar biasa. Luar biasa. Siapa lagi yang kita bisa melihat? Saul dan juga Daud. Dua kesempatan Daud bisa membunuh akan Saul, tetapi kesempatan yang dia punya, dia tidak gunakan. Karena apa? Dia mengasihi Saul. Tapi saya nggak bisa, Bang. Teman saya ini menurut saya dia baik sekali. Tapi saya tidak tahu kenapa bisa dia lakukan ini sama saya. Saya susah untuk mengasihinya, Bang. Atau mungkin saya sudah lakukan segala sesuatu untuk dia, tetapi apa yang saya kerjakan selalu salah di hadapan dia. Saya manusia, mungkin seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan love your enemy. Nah, belajar tentang love your enemy, teman-teman sekalian, Alkitab mengatakan yang kita bisa pelajari. Yang pertama, doakan musuhmu. Katakan doakan musuhmu. Meskipun susah untuk berdoa bagi musuhmu, meskipun susah berdoa untuk orang yang jahat sama kita, tapi firman Tuhan, doakan musuh. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah mereka yang menyeterui kamu, dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kamu. Tetapi sekarang aku
Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan doakan orang yang menganiaya kamu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Susah, ya kan? Mungkin susah berdoa bagi orang yang mungkin menampar kita, ya kan? Atau susah kita berdoa bagi orang yang mungkin menipu kita. Mungkin uang kita nggak dibayar-bayar, berhutang sama kita, tapi hutangnya nggak dibayar, dihutangi malah yang dihutangi malah lebih galak daripada yang menghutangi. Atau merasa ditipu waktu kita berbisnis, padahal teman, tapi ternyata seperti itu. Doakan, jangan ada kepahitan. Mungkin itu orang tua kita mungkin. Engkau menganggap orang tuamu musuh karena mungkin papa mama pilih kasih, aku benci. Papa mama pilih kasih, aku gak suka. Dan engkau mulai benci. Dan itu firman Tuhan katakan, tidak boleh. Doakan musuh-musuhmu, doakan musuhmu, doakan. Jangan sakit hati, doakan. Kenapa? Karena kalau kita nih mendoakan orang lain, energi kita itu enggak sia-sia. Kalau kita menyimpan sakit hati, menyimpan amarah di dalam diri kita, energi kita habis di sana. Kita susah untuk beraktivitas, kerja kita jadi kurang bagus. Kenapa? Karena kita selalu mengingat orang yang menyakiti hati kita. Apalagi yang kita bisa pelajari yang kedua, berdamailah kepada semua orang. Berdamailah kepada semua orang. Roma 12 ayat 17 sampai 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Benar mungkin engkau benar. Benar mungkin engkau gak salah. Benar memang engkau itu di pihak yang benar. Tetapi kalau segala sesuatunya itu bergantung kepadamu, kita harus berani seperti Yesus. Sakit memang, aku kan benar, dia kan salah. Masa aku yang minta maaf? Kalau itu memang bergantung kepada kita, minta maaf. Gak bisa bang, susah. Yes, susah. Firman Tuhan katakan bahwa jika kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Sakit memang, tetapi itulah ajaran dari firman Tuhan. Kasih. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Mungkin engkau merasa bahwa engkau menyimpan sakit hati kepada orang tua, dan engkau susah untuk mengampuni orang tua. Sedapat-dapatnya kalau memang engkau merasa memang benar dan orang tua salah, hampiri orang tuamu. Pak, Ma, saya mohon maaf, selama ini saya kesal sama papa sama mama. Atau kepada saudaramu, sorry, selama ini sebetulnya saya ini mengasihi kamu, cuman cara kamu itu loh membuat saya gak suka. Omongan kamu tuh pernah menyakiti hati saya. Mungkin omongan kamu itu gak kamu rasa bahwa omongan itu menyakiti aku, tetapi omonganmu itu membuat saya benci sama kamu. Tetapi aku mendengarkan firman Tuhan, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, kepadaku, dan aku harus mendatangi engkau. Aku minta ampun kalau aku pernah sakit hati sama kamu. Aku minta ampun karena aku pernah benci sama kamu. Aku minta ampun, aku salah.
apalagi yang bisa kita buat? Pembalasan milik Allah. Jadi jangan sekali-kali, ya kan, kita udah baik sama orang, kita udah mengasihi dia, tetapi dia tetap membenci kita, dan tetap menjelek-jelekkan kita, dan tetap membuat kita itu gak nyaman. Firman Tuhan katakan, Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Yesus, Tuhan, dialah yang memiliki hak untuk membalas kejahatan yang dilakukan orang kepada kita. Kalau itu memang terjadi kepada kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wow, luar biasa banget memang. Susah memang, tetapi firman Tuhan katakan, Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Susah memang, sangat susah untuk melakukan. Tetapi firman Tuhan katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dikatakan bahwa dan ampunilah kami. Firman Tuhan katakan, kalau kita gak mengampuni orang lain, dosa kita juga gak diampuni oleh Tuhan. Karena firman Tuhan, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami. Karena firman Tuhan katakan, kalau kamu gak mengampuni, Bapamu di surga juga gak mengampuni. Tapi yang salah dia, Tuhan. Tapi dia yang mengkhianati aku, Tuhan. Dia yang menipu aku, Tuhan. Aku gak bisa. Lepaskan pengampunan. Supaya apa? Supaya dosa kita pun diampuni oleh Tuhan. Karena kalau kita punya dosa gak diampuni oleh Tuhan, maka kita hidup di dalam kepahitan. Saat kita hidup dalam kepahitan, setiap hari kita mengalami yang namanya kepahitan. Kalau kita gak diampuni dosa kita, jangan harap surga menjadi bagian kita. Karena orang-orang yang masuk bagian dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang mengasihi. Dasar daripada pengajaran akan Kristus Yesus adalah kasih. Kalau Tuhan sendiri gak menggambarkan menjadi teladan kepada kita, Dia gak bisa bilang bahwa kasihilah musuhmu. Tapi Tuhan menjadi teladan sebelumnya bagi semua kita. Waktu Dia mati di kayu salib. Biarlah kiranya teman-teman pada saat ini, saya tidak tahu apa yang teman-teman alami. Saya gak tahu apa yang saat ini teman-teman hadapi. Jadi kalau saat ini ada kebencian, atau ada kepahitan, atau mungkin kau mengalami, kau dibenci orang lain yang mungkin engkau gak tahu apa salahmu, tetaplah mengasihi dia. Tetaplah berdamai. Tetaplah lakukan yang terbaik. Lakukanlah segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Dan upahmu itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu.
Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Percayalah bahwa orang-orang yang taat, bahwa orang-orang yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan pasti bisa melakukan akan firman ini. Mari kita berdoa pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Tuhan, kami boleh diingatkan Tuhan, untuk kami boleh hidup berdamai dengan semua orang. Bahkan kepada musuh-musuh kami Tuhan, Kau perintahkan untuk kami boleh mengasihi. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, Engkau perintahkan kami untuk mendoakan mereka. Engkau memberitakan kami Tuhan bahkan untuk menjamu mereka. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, bila kekuatan Allah turun bagi setiap kami, untuk kami boleh memampukan hidup di dalam pengampunan, berdamai dengan semua orang. Mungkin saat ini Tuhan, ada daripada anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin merasa gak adil, mungkin merasa dihianati, mungkin merasa disakiti Tuhan. Saat ini Bapa hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kiranya kasih dari surga tercurah bagi setiap hati mereka yang mungkin pada saat ini tersakiti, yang mungkin saat ini terbelenggu dengan kepahitan dan kebencian. Saat ini Bapa hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang membuka hatinya di dalam nama Yesus. Janganlah hidup di dalam kebencian, janganlah hidup di dalam kepahitan. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan Allah, penghiburan dan kekuatan Tuhan tercurah bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari ini adalah hari kemenangan bagi kami, di mana kami sudah dibebaskan dari rasa kebencian, dari kepahitan apapun juga yang kami alami. Kami belajar untuk Tuhan mengampuni semua orang yang menyakiti hati kami. Dan juga kami Tuhan belajar untuk kami, meskipun kami benar Tuhan, kami mau Tuhan berjalan mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak muda-Mu, berkati kami semuanya, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam usaha, di dalam keluarga, dalam rumah tangga, semuanya kami diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, saudara-saudara kami semua diberkati. Mari Bapa, biarlah kiranya promosi yang daripada Tuhan Engkau karuniakan bagi setiap kami. Engkau senantiasa mengangkat kami naik-naik, bukan menjadi turun, menjadi kepadan, bukan menjadi ekor. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan adalah hari di mana kami boleh melihat mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terus kuatkan kami. Berkati Tuhan juga gembala sidang kami. Engkau memberkati rumah tangga beliau, memberkati akan istri dan anak-anak beliau, cucu dan menantu semua dalam pagar perlindungan Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau memberkati semua Tuhan pengurus yang melayani Tuhan. Engkau memberikan kekuatan yang daripada Tuhan, pengurapan baru, terobosan baru. Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan, kami rindukan lawatan-Mu bagi generasi
generasi ini Tuhan. Biarlah generasi ini dilaut oleh kemuliaan Tuhan. Generasi ini boleh bangkit dan nama Kristus Yesus dipermuliakan. Akhirnya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kemenangan menjadi milik kami. Mujizat demi mujizat menjadi bagian bagi setiap kami. Dan kami percaya roh Tuhan bagi setiap kami menyala-nyala. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami bersyukur, kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.